Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga di hari Jumat ini yang penuh berkah kita sehat walafiat dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya pada hari ini menemui sahabat masih berkaitan dengan cerita-cerita Pak Jokowi, dugaan ijazah Pak Jokowi. Nah, topik yang menarik dari 2 hari kemarin adalah yang pertama, Rismond Sianipar mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Kemudian kemarin Rismond Sianipar berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Dalam kunjungannya itu, Rismond membawa ulos dan oleh-oleh dari Sumatera Utara. Nah, kunjungannya ke rumah Jokowi tersebut adalah dalam rangka mohon maaf atas keteledorannya barangkali ya, penelitian yang dia lakukan. Nah, ini menurut saya dari 9 orang yang ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya dari laporan Jokowi dan pengacaranya, 3 diantaranya sudah menyerah, yaitu di klaster pertama ada Egy Sujana dan ada Damai Harilubis. Nah, yang ketiga dari klaster kedua itu ada Rismond Sianipar. Nah, di dalam menegakkan atau mencari kebenaran di tengah suasana hiruk pikuk perpolitikan di negeri kita ini, terjadilah hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang ya, terjadi di luar pemikiran-pemikiran yang rasional. Kenapa saya katakan demikian? Baik Egy Sujana, Damai Harilubis, kemudian Rismond Sianipar itu sangat-sangat getol untuk menyebut bahwa ijazah Jokowi itu adalah palsu dan mencela pada kelompok-kelompok termol, kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Ternyata di tengah jalan 3 orang ini menyerah. Nah, setelah menyerah 3 orang ini di tangan Jokowi dalam tanda petik ya, maka tinggallah sekarang 6 orang yang terus berjuang untuk mencari keabsahan atau originalitas ijazah Jokowi. Nah, 2 di antara 6 itulah yang menarik kita perhatikan adalah Roy Suryo dan Tifa. Mereka dulu dikenal dengan RRT, Rismond, Roy dan Tifa. Sekarang Rismond meninggalkan sahabatnya. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah apakah Roy Suryo dan Tifa akan mengambil langkah yang sama dengan 3 orang terdahulu yang sudah meminta restoratif justice. Nah, di dalam hal seperti ini, saya mencoba memperhatikan bahwa Rismond, Egy Sujana dan Damai Harilubis, mungkin mereka bertiga ini punya masalah yang kita tidak tahu. Sehingga di tengah mereka bersikukuh untuk mengatakan ijazah Jokowi itu adalah diragukan keasliannya. Bahkan Rismond terakhir menulis Gibran and the Game. Mungkin mereka mengalami atau memiliki suatu masalah yang kita tidak tahu sehingga mereka tunduk kepada Jokowi. Nah, saya melihat Roy Suryo dan Tifa, mereka berdua ini berbeda dari mereka yang bertiga sebelumnya itu. Mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, dari sisi pendidikan, Roy Suryo, Tifa jelas pendidikannya. Yang kedua, Roy Suryo dan Tifa memiliki rekam jejak di keluarganya masing-masing yang jelas. Di samping itu mereka didukung oleh networking yang kuat. Roy Suryo punya networking yang kuat dalam bidang telematika, baik dalam luar negeri. Dr. Tifa juga demikian memiliki networking, terutama dalam bidang neuroscience. Jadi oleh karena itu saya melihat Roy Suryo yang ditinggalkan oleh Rismond, saya melihat bahwa Roy Suryo dan Tifa
akan berbeda sikapnya dari orang yang bertiga sudah meminta restoratif justice. Nah, sekali lagi saya katakan, apa yang dilakukan tindakan yang terakhir yang dilakukan oleh Rismond itu, kalau saya merujuk kepada pendapat salah seorang pengacara Roy Suryo CS, Ahmad Khaizuddin, itu adalah bentuk pengkhianatan dalam perjuangan rekan-rekannya, sekaligus pengkhianatan terhadap ilmu yang dia miliki. Itu menurut dia. Tetapi saya mengatakan bahwa kalaupun Rismond meninggalkan Roy dan Tifa dalam perjuangan, saya melihat dua orang pejuang ini akan tetap istiqomah dalam mencari kebenaran. Nah, memang benar ya, untuk mencari kebenaran, menegakkan keadilan, memerlukan energi ekstra. Kalau orang-orang yang lemah akidah dan imannya susah untuk melawan hal-hal seperti ini. Demikian, mudah-mudahan kita mengikuti perkembangan sampai ke ujung dari kasus ijazah Jokowi ini, baik dari sidang CLS di Pengadilan Solo, kemudian dari Komisi Informasi Pusat, kemudian di Polda Metro Jaya. Kalaupun nanti masuk ke pengadilan, kita tunggu bersama-sama apa yang akan dilakukan oleh Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawannya dari klaster pertama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.